Contoh ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan banyak para ulama ketika menyebutkan tentang pembahasan doa. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah SWT berdoa ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah di negeri yang sangat tandus, tidak ada pepohonan yang tumbuh, di rumahmu yang kau muliakan, yakni rumah Allah SWT. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim tidak meminta dunia. Nabi Ibrahim tidak meminta supaya anak keturunannya dan istrinya ini kemudian dimuliakan, dikasih harta yang banyak, tidak. Lihat, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Bahasa Allah SWT di sini, Masya Allah. Ya Allah, jadikan mereka ini orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau orang itu sudah diberikan pertolongan oleh Allah supaya bisa menjadi orang yang mendirikan sholat, orang itu pasti beruntung. Tentu semua atas pertolongan Allah. Tidak mungkin orang bisa mendirikan sholat, bisa menjadi orang yang soleh tanpa pertolongan Allah. Itu semua pertolongan Allah SWT. Yang diminta Nabi Ibrahim pertama kali adalah apa? Supaya mendirikan sholat. Dan ini terbukti, ikhwah. Ya. Sampai disebutkan dalam sejarah bahwasanya negeri Jazirah Arab itu tidak pernah ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan sampai muncul zaman Amr bin Luhai. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim di sini anaknya dari Hajar adalah Ismail. Ismail ini ya berarti peranakan dari Nabi Ibrahim yang notabene adalah dari daerah Babil atau Babilonia. Nikah dengan Hajar. Hajar ini asli Mesir. Kemudian punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian menikah 2 kali. Yang pertama gagal dari suku Jurhum. Suku Jurhum adalah aslinya dari Yaman. Arab asli itu dari Yaman. Kemudian suku Jurhum ini ternyata akhlaknya jelek, maka Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk menceraikannya dengan bahasa yang halus. Kemudian diceraikan. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita suku Jurhum yang sangat salehah, melahirkan anak keturunan yang selanjutnya ya di Jazirah Arab beranak pinak di situ. Ya makanya disebut bapaknya orang Arab, ya Jazirah Arab, Arab Adnan itu adalah Nabi Ismail. Ya di situ. Dan semuanya hidup dalam kondisi beribadah kepada Allah, tidak ada yang mensekutukannya. Muncul itu kesyirikan di Jazirah Arab pertama kali itu zaman Amr bin Luhai. Makanya sampai kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang Amr bin Luhai nanti akan membawa panji neraka, panji orang-orang musyrikin ke neraka. Amr bin Luhai. Karena awalnya dia perjalanan dagang ke Syam, kemudian melihat di Syam sana ada orang-orang yang menyembah berhala, kemudian dibawa ke Jazirah Arab, diperkenalkan, kemudian dia tertarik dengan menyembah berhala dan begitu seterusnya. Ini awalnya. Jamaah sekalian rahmatullah SWT, doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah SWT. Permintaan Nabi Ibrahim. Baru kemudian dikatakan faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan banyak hati-hati manusia itu senang kepada mereka. Dikabulkan oleh Allah SWT. Lihatlah berapa banyak di antara kita dan berapa banyak di kalangan seluruh manusia itu senang kalau datang ke Jazirah Arab Mekah. Rasanya rindu. Ya, apalagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang sudah pernah haji atau umroh ke sana, rasanya pengen balik lagi. Ya, banyak sekali.
Hampir tidak pernah saya mendengar ada orang yang setelah ke sana kapok saya ke sana. Tidak ada ya. Gara-gara sampai di sana sakit kemudian mengatakan, oh saya kapok kalau ke sana. Tidak. Rata-rata selalu mengatakan, oh saya pengen balik lagi. Begitu mendengar suara, ya, suara-suara ketika talbiyah gitu ya, labbaik Allahumma labbaik, itu rasanya nangis. Masya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Baru Nabi Ibrahim meminta warzuqhum, ya, minas samarat, ya, dan berikanlah, ya kan disebutkan, berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, supaya mereka bersyukur. Permintaannya apa? Bukan rizki saja, tapi minta rizki dari buah-buahan supaya Allah SWT menjadikan mereka orang-orang yang bersyukur. La'allahum yashkurun. Dan terbukti ya berbagai jenis kurma di dunia, dan kurma terbaik itu ada di Jazirah Arab. Kalau pernah disebutkan salah satu kurma terbaik, ya, itu ada di Jazirah Arab. Salah satunya kurma Mukhairi, kurma Madinah, terkenal. Yang tadinya tandus, Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang memberikan rizki kepada mereka.